Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang rumusan masalah, variabel dan paradigma di dalam penelitian kuantitatif. Kemudian pengertian rumusan masalah. Pengertian rumusan masalah di sini bagian dari sebuah karya tulis ilmiah, karya tulis makalah, karya tulis skripsi yang sangat mendasar. Ya, di dalam rumusan masalah ini yang kita susun nantinya akan menjadikan karya tulis kita menentukan arah pembahasannya itu akan menuju kemana. Jadi pada intinya rumusan masalah itu di dalam penelitian kuantitatif itu bertumpu kepada pertanyaan apakah. Jadi rumusan masalah itu antara pertanyaan jawaban. Dan ini adalah bagian yang terpenting di dalam membuat karya ilmiah atau karya makalah atau karya di dalam skripsi. Ya, pertanyaan di dalam rumusan masalah itu bertumbuh pada pertanyaan apakah. Karena tujuan daripada rumusan masalah di dalam penelitian kuantitatif itu tujuannya ingin mengetahui saja, bukan ingin menjelaskan. Ingin mengetahui. Kalau ingin menjelaskan itu lebih deskriptif, artinya kualitatif, ya. Seperti apakah hubungan bla 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 bla? Apakah apakah ada pengaruh bla 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 bla? Seperti itu. Jadi tumpuannya itu adalah apakah. Tergantung daripada variabel X dan Y-nya kita yang akan membentuk. Ya, karena di dalam kuantitatif itu sifatnya memang disetting langsung oleh penelitinya. Disetting langsung oleh penelitinya. Eh, Pertanyaannya atau modelnya itu memang dibangun sendiri. Maka lebih banyak ingin mengetahui. Ya, lebih banyak ingin mengetahui. Contohnya seperti halnya kita yang saya lihat di dalam makalah atau di dalam artikel itu ada abstrak, ya ada abstrak, kemudian itu kan ada di dalam kuantitatif itu biasanya ada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bukan menjelaskan. Kemudian pertanyaan apakah itu akan muncul di dalam akhir paragraf di latar belakang. Biasanya itu contohnya peneliti ini dilaksanakan untuk mengetahui apakah. Nah, itu di dalam rumusan masalah. Contoh rumusan masalah. Jadi akan ada sewaktu-waktu kuantitatif itu menggunakan pertanyaan bagaimana. Tapi yang saya ketahui bahwasanya kuantitatif itu bertumpu pada pertanyaan apakah. Kemudian variabel di dalam penelitian kuantitatif. Pengertiannya dulu, yaitu salah satu elemen yang biasa digunakan dalam metode penelitian ini. Contoh variabel yang digunakan dalam penelitian kuantitatif ini bisa sangat beragam tergantung pada jenis-jenis penelitiannya. Contohnya pada penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja siswa dalam penelitian tersebut. Ya. Variabel yang digunakan ini bisa juga berupa jumlah waktu per hari atau bisa juga berupa nilai rata-rata ujian siswa. Jadi ini bertumpu pada jumlah, nilai, dan pendapatan. Itu contoh daripada variabel yang digunakan dalam penelitian kuantitatif. Nah, di dalam paradigma penelitian kuantitatif, ya, itu sebagai sebuah sudut pandang untuk menilai fenomena-fenomena yang terjadi di sekitar serta pedoman cara bersikap menanggapi fenomena yang terjadi. Jadi paradigma kuantitatif itu dilandasi oleh filsafat positivisme, di mana tidak mengakui adanya unsur teologi dan juga metafisik. Jadi kesimpulannya, di dalam paradigma penelitian kuantitatif itu sebagai langkah untuk menyusun suatu penelitian karya ilmiah. Memang
membutuhkan banyak sumber referensi untuk diketahui agar hasil yang diinginkan itu tercapai secara maksimal. Apapun jenis paradigma yang akan kita pakai, haruslah memiliki landasan daftar pusaka atau referensi. Sekian, itulah penjelasan secara singkat dari saya di dalam pembahasan rumusan masalah, variabel, dan paradigma di dalam penelitian kuantitatif. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.